Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian Masjid Ar-Rahman yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus sahibul bait Ustaz Junah Sofyan Baswedan dan pembawa acara juga jamaah, para asatid, para astidah yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabatku, keluargaku, Muslim Baker Indonesia chapter Solo yang datang juga ini, sebagian juga ada yang datang dari Semarang, Masya Allah ya, dan beberapa tempat lainnya, yang semoga Allah jadikan kumpul kita ini penambah hazanah keilmuan kita insya Allah. Ya, ana minta maaf karena ini suara ini kena angin dari Bogor. Qadarullah taib. Iya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahi diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Jangan berubah fungsi. Allah ciptakan kita ini untuk beribadah. Sehingga orang yang betul-betul mengenal ibadah dan dia tahu bahwa hidup ini bukan tujuan, dia akan memaksimalkan untuk bisa melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, dan tak ada komplain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan syariat, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Cuma tidak segampang itu kita mau mendengar dan patuh. Tentu ada nasihat-nasihat ulama yang perlu kita perhatikan. Kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mentazkiyah diri. Karena pensucian jiwa ini penting sekali. Orang tidak semerta-merta bisa mensucikan dirinya tanpa melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama beliau katakan al-musyaratah. Al-musyaratah di sini artinya mengikat diri dengan Allah. Jangan sampai orang cuma mengaku hamba Allah tapi tidak kenal Allah. Akhirnya dia berprasangka dalam ibadah. Perasaan Allah jawab. Perasaan Allah lihat. Sehingga dia tidak tahu kalau sampai Allah tegaskan dalam syariat, Quran pun menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Lah ini ada orang Islam yang tidak hafal nama Allah kemudian mengatakan bahwa saya meminta kepada Allah. Ajib. Mungkin tidak disalahkan karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Tapi kan Allah mengatakan pada setiap umat ini kan diutus seorang Rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajarkan kaifiatil ibadah.
dan menghapus togut yang diibadahi selain Allah. Maka ulama menjelaskan seperti ini dengan harapan manusia ini berpikir bagaimana meninggalkan keburukan. Mau nggak mau dia harus berhijrah. Nah, hijrah secara maknawi, hijrah ini dari bahasa Arab. Hajara yuhajiru, muhajaratan wa hijratan. Yang artinya meninggalkan atau atarku atau arid, memutus, berpaling. Walaupun secara bahasa umum apapun yang ditinggalkan, si peninggalnya ini dikatakan muhajir. Namun secara agama ditegaskan oleh ulama bahwa hijrah tersebut adalah meninggalkan keburukan di masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Bahkan dalam hadis Rasul dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, dikatakan bahwa al-amal bi khawatimiha, bahwa amal itu tergantung akhir bukan awal. Dan kita tidak bisa menjadi hakim buat masa lalu seseorang. Harusnya kita menjadi orang yang menginspirasi orang untuk berbuat baik. Hingga wallahi dalam Islam ini seluruh ibadah itu kan ada janji Allah di balik ibadah yang dilakukan. Bagaimana caranya manusia ini memiliki bekas ibadah? Tidak bisa ibadah memiliki bekas, walaupun dalam hadis qudsi Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu. Bahwa setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Yang jadi permasalahan dia beribadah dengan cara yang seperti apa? Sementara ayat dikatakan di awal tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajar beribadah. Maka ketika dijelaskan tentang konsekuensi syahadat yang 4, ya ini syahadat yang saya maksudkan di sini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 4 konsekuensi yang mesti digarisbawahi. Setiap orang yang mengatakan seperti itu, jangan cuma membasahi bibir dengan kata wa anna Muhammad Rasulullah. Saya mengatakan yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati semua perintah Rasul. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih. Menjauhi semua yang beliau larang. Karena perintah Rasul, larangan Rasul, perintah larangan Allah. Allah yang merekomendasi dalam ayat mengatakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata kecuali wahyu. Anda yang mengatasnamakan umat Muhammad perlu tahu 2 hal ini. Yang pertama. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala kulli qalbin bashar. Walaupun mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan karena gaib. Ya, jadi kalau orang ngomong tentang yang gaib, khalas kadzab ya akhi, khalas. Illa ada dalil yang menjelaskan tentang hal gaib tersebut. Kita enggak pernah tahu urusannya Allah. Tapi kalau Nabi yang mengabarkan, sami'na wa sadaqna. Masya Allah. Inilah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akhbar. Ketika beliau mendengar tentang Nabi Isra Mi'raj, sadaqta. Aku yakin sudah wasadiq. Dan yang keempat, yakni la ya'budallah illa bima syara'a alaihi. Tidak beribadah kecuali adanya syariat. Makanya ketika Syekh Salim mengatakan al-musyaratah diperjelas dalam tahapan awal orang untuk melakukan ikatan dalam tazkiyatun nufus, penting sekali. Kalau boleh jujur, berapa banyak orang yang mengaku hamba Allah tapi tidak menghafal nama Allah. Udah, nggak usah angkat tangan udah. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak paham 4 konsekuensi ini. Dia tidak mentaati perintah Nabi, dia tidak menjauhi larangannya, dia tidak percaya dengan yang gaib walaupun yang Nabi sampaikan, dia tidak melakukan ibadah dengan contoh yang beliau contohkan, wallahi. Bahkan enggak tanggung-tanggung mengatasnamakan cinta Rasul tapi melakukan sebuah ibadah tanpa contoh Rasul. Ini kan bahaya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan sebuah perbuatan tanpa contoh dariku raddun tolak. Maka enggak tanggung-tanggung, man kadzdzaba alayya muta'ammidan
Falyatabawa maq'adahu minan nar. Allahu akbar. Suruh ambil bangku, duduk di neraka. Ini nggak tanggung-tanggung dibikin spanduk, mari melakukan bid'ah bersama. Terang-terangan mengajak manusia, mengatasnamakan cinta. Allah saja perintahkan kalau sudah pakai bahasa cinta, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh diriku. Katakan begitu Muhammad. Ini enggak main-main. Karena kita punya Allah yang baik, cuma nerima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Sekarang bagaimana kau berbuat sesuatu yang Allah murka, kau lobby Tuhan biar berbuat kebaikan? Ajib. Ini menakjubkan sekali. Kau minta sesuatu kepada Allah dengan cara membuat kemurkaan Allah, yang nggak akan pernah bisa. Cuma dia merasa dijawab, Ustaz. Waduh. Khawatirnya istidraj. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fadzalikal istidraj. Kalau kamu ngelihat seseorang melakukan maksiat, ya, tapi dia berlebihan dalam hal yang kalian inginkan, yang kalian pengen nggak keturutan, dia malah gampang dapat. Katakan istidraj. Ini cara Allah ngulur dia. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu anggap Allah ini ghafil dengan perbuatan orang yang berbuat zalim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berkata. Ini cuma apa? Ya ta'akhir. Liyaumin tashkhasu fihi absar. Allah cuma mengulur sampai batas waktu di mana mata terbelalak nantinya. Iya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Salim, beliau mengatakan, yakni adanya muraqabah. Kalau orang sudah mengikat diri dengan Allah, yang paling baik itu dia melakukan muraqabah. Muraqabah di sini artinya pendekatan diri dengan ibadah yang dia lakukan. Bagaimana dia jadikan ibadah dia ini persembahan untuk Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan, bukan hasan, ahsan. Kalau hasan baik, ahsan terbaik, more better dan lebih. Allah ciptakan manusia ahsan. Tujuannya apa? Padahal ada makhluk lain yang tercipta buat beribadah, jin, tercipta untuk beribadah. Allah muliakan manusia. Kenapa Allah muliakan manusia? Masya Allah. Demi Allah, nanti dijelaskan dalam bahasan yang insyaallah Ustaz Sofyan disampaikan, ya, ketika menjelaskan tentang mawani al-hijrah, insyaallah akan ditekankan hikmah di balik Allah nanti itu menciptakan kolam yang pertama dan menciptakan makhluk yang terakhir, ini Adam alaihissalam, kemudian keturunannya. Ada hikmah di balik itu semua nanti. Oh, ternyata Allah memuliakan manusia dengan menciptakan Adam dengan sempurna. Tujuannya apa? Manusia memberikan ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Karena toh pada akhirnya ibadah tersebut kembali pada si pelakunya. Allah tidak berhajat dengan ibadah kita, kita yang berhajat dengan Allah. Maka ketika manusia mengenal Allah dengan baik, dia akan tahu bahwa Allah yang dia minta itu ilah wa walah. Ketika saya baca tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna bismillah, beliau mengatakan Allah itu ilah wa walah. Seperti sijil, sinju wa jillu, kata Ibnu Katsir. Allah ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga kalau orang sudah kenal Allah, ibadah itu tak pernah cukup. Makanya butuh contoh. Kalau ibadah diserahkan kepada manusia, kacau. Ana sih alhamdulillah Zat, beda sama mereka. Tat. Mereka subuh 2, Tat, dari dulu 2. Bangun tidur kan pres. Ana sih 4, Tat. Oh, Masya Allah. Dari dulu yang namanya zakat itu 2,5%, Tat.
Anak Abu Tajir Zat, fulus banyak. 2,5% berapa? Anak silah 10%. Enggak bisa. Ini agama ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hikmah dibalik diutusnya Rasul kan untuk itu. Tinggal mengikuti, tinggal mencontoh, jangan bikin yang baru. Sempurna sudah agama. Makanya ulama sepakat mengatakan kalau kita sudah bicara ilmu, bicara burhan, bicara petunjuk, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Baru orang merasakan kenikmatan. Dan demi Allah, ada karakter yang dijanjikan dalam beberapa hadis Rasul yang menjelaskan tentang karakter penghuni surga. Ketika beliau menjelaskan bahwa diharamkan neraka menjilat dan orang itu dijilat oleh neraka. Siapa 3? Qaribin, hayyin, sahlin. Siapa qaribin? Orang yang mudah akrab. Hayyin, siapa orang yang hayyin? Orang yang fleksibel. Sahlin, siapa orang yang sahlin? Orang yang betul-betul memiliki kemudahan dalam kehidupannya. Orang yang supel. Maka kalau ada orang nanti mengatasnamakan agama, sudah beragama dengan cara yang baik, tapi nggak memiliki 3 karakter ini, buru-buru tobat. Teman anak Zat, ya alhamdulillah Zat, udah hafiz Quran, alhamdulillah. Ribuan hadis luar kepala Zat. Sholatnya waduh, jangan diragukan Zat. Allahu Akbar. Tapi sama orang tua ribut. Allahu Akbar, sama mertua enggak akur. Allahu Akbar, sama saudara enggak tegur-teguran. Allahu Akbar, sama tetangga enggak pernah ihtiram. Allahu Akbar, sama tamu juga begitu. Allahu Akbar, membenci ulil amri, mengajak orang untuk berontak dan lain sebagainya. Lihat, ini kan yang diinginkan dalam bekas ibadah. Sementara dikatakan bahwa innallaha yuhibbu ayyara nikmatihi ala abdi. Allah sangat menyukai melihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Bukankah orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia seorang muslim, bekasnya apa? Fa inna dimahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Dia lakukan sholat. Allah yang mengatakan tanha anil faksa wal munkar. Sholat harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini tidak. Orang sholat merutinkan kekejian dan kemungkaran. Ini kan efek buruknya apa? Orang yang tidak sholat bisa menjadi hakim buat orang yang sholat. Karena keawaman dia. Dia berkata, mendingan saya juga nggak sholat cuma nggak pernah korupsi. Astagfirullahaladzim. Anak biar nggak sholat nggak pernah berzina teman anak sholat terus zina rutin. Astagfirullahaladzim. Ini bukan 1-2, ini kisah nyata di lapangan loh ya. Bahkan saya juga pengajar tetap di KPK, saya tahu sekali yang ketangkap korupsi banyak kan muslim itu. Bukan nggak sholat dia sholat. Ini yang dikhawatirkan, makanya kita pengen hijrah dengan hijrah yang sebenarnya. Tujuannya apa? Supaya waktu yang singkat di dunia ini, yang wallahi dikatakan oleh ulama, lan tarjiyal yaumul lati madat, tidak kembali hari-hari yang telah lampau. Waktu ini berguril, masa berganti, kita makin dekat lubang kubur, bukan makin lama. Makanya jujur loh, saya paling aneh kalau orang itu ikut-ikutan ulang tahun pakai nyanyi lagi. Panjang umurnya, panjang. Anda bilang panjang dari Hong Kong. Apa nih ini kuburan, Senin, Selasa, Rabu apa nyemplung. Panjang dari mana? Makin pendek bukan makin panjang. Kalau gitu kita ganti aja saat pendek umurnya. Nggak diundang besok ente Ustaz. Mau diputar kemana juga kalau sudah yang namanya kebiasaan dikembalikan bukan ke Allah dan Rasul, kacau. Nah kita pengen hijrah kita ini ke Allah dan Rasul. Masya Allah ya. Mudah-mudahan setelah ini akan dijelaskan tentang fadail dan ma'ani hijrah bersama Ustaz Sofyan, dan kita akan berdialog setelah itu insya Allah. Fadluh. Nah. Assalamualaikum. Begitu penjelasan dari Ustaz Subhan Bawazir hafizahullah ta'ala, yaitu makna dari hijrah sendiri, yang dimana artinya meninggalkan kebiasaan buruk yang lama untuk menuju perbuatan baik insyaallah. Nah pastinya kita kepingin tahu dong apa
yaitu fadilah dari hijrah itu sendiri, keutamaan-keutamaan dari itu hijrah itu sendiri. Maka insyaallah Ustadz Sufyan Baswedan akan menjelaskan kepada kita. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap kepada jamaah yang di atas yang bawa anak-anak agar ditenangkan anak-anaknya karena suaranya sangat mengganggu ya. Anak-anak jangan rame tolong. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, jamaah pengajian pada malam hari ini, malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami selaku pengurus dan panitia kajian mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ustadz Subhan Bawazir dan rombongannya. Demikian juga kepada hadirin sekalian. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa alla yaj'ala fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. La syak, tidak kita ragukan lagi bahwasanya hijrah adalah amalan yang luar biasa. Banyak sekali fadhailul hijrah, keutamaan-keutamaan dari hijrah, baik hijrah dalam pengertian lughawinya, pengertian umumnya, yaitu yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz Subhan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini hijrah dalam pengertian umum, maupun hijrah dalam pengertian khusus, yaitu al-intiqal min baladil kufri ila baladil iman, berpindah dari negeri yang syarat dengan kekufuran, dikuasai oleh kekufuran, kepada negeri yang diwarnai dengan keimanan, syarat dengan keimanan. Di antara fadhailul hijrah ayyuhal ikhwah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan, menjanjikan pahala bagi orang yang hijrah walaupun belum sampai ke tujuan. Qala Allah Ta'ala, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ini hijrah dalam pengertian khusus, pindah. Dia tinggalkan kampung halamannya dalam rangka mencari ridhanya Allah, dalam rangka supaya dia bisa lebih bebas mengabdikan dirinya kepada Allah, karena di kampung halamannya dia tidak bebas mengabdikan dirinya kepada Allah. Di kampung halamannya, tanah kelahirannya, dia ditindas oleh orang-orang yang tidak suka apabila hanya Allah yang diibadahi di bumi ini. Dia tinggalkan. Belum sampai ke negeri tujuan, maut telah menjemput, ajarnya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang kedua ayyuhal ikhwah, al-hijratu tahdimu makana qablaha. Ketika sahabat Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu pada antara tahun ke-7 Hijriyah, beliau menyatakan diri masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah. Beliau minta syarat. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam tapi aku minta syarat ya Rasulullah. Apa syaratnya? Qala ayyaghfirallahu li. Aku ingin syaratnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Apa kata Rasulullah? Ama alimta ya Amr annal islama yahdimu ma qablah wal hijrata tahdimu ma qablaha. Apakah engkau tidak tahu hai Amr, bahwasanya masuk Islamnya seseorang akan menghancurkan, membersihkan semua dosa-dosa masa lalunya. Demikian pula hijrahnya seseorang, karena ketika itu dia selain masuk Islam, dia tinggalkan Makkah, dia hijrah. Itu juga akan membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Hadis rawahu Muslim. Kemudian fadilah yang ketiga, hijrah ini sebagai syarat terampuninya dosa yang sangat besar. Nabi menceritakan ada seseorang di masa pra-Islam, di zaman Bani Israel,
yang dia telah menewaskan, menumpahkan darah, menghilangkan nyawa 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu. Ahli ibadahnya ini tidak faham. Hal li min taubah? Apakah saya orang seperti saya ini masih bisa tobat? Apa dosamu? Saya telah membunuh 99 orang. Aduh, maaf, udah kebanyakan dosanya, gak bisa tobat. Marah dia. Ana genepin ente. Celeng. 100. Udah 100. Dia masih tergerak untuk tanya kepada seorang alim. Datanglah dia kepada seorang alim. Ini bedanya alim dengan jahil. Orang berilmu itu ngasih solusi. Orang jahil ditanya bikin stres. Makanya jangan sembarang kan kalau tanya agama, tanya sama orang berilmu. Orang alim ditanya, saya telah membunuh 100 orang. Apakah saya masih bisa tobat? Qala al-alim, wa may yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalangi antara engkau dengan taubat? Taubat. Cuman masalahnya ente masih tinggal di komunitas yang jahat. Kaum yang kamu selama ini bersama mereka ini kaum preman-preman, penjahat-penjahat. Kalau kamu mau taubat, tinggalkan mereka, pindah ke negeri sana itu. Di sana banyak orang-orang saleh, beribadalah di sisa umurmu bersama mereka. Akhirnya dia bulatkan tekadnya, dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan teman-teman jahatnya. Di tengah jalan malaikat maut menjemput. Cekcok antara malaikat azab dengan malaikat rahmah. Malaikat azab bilang, dia belum sampai ke tujuan, harus masuk neraka. Malaikat rahmat bilang, tapi dia sudah tinggalkan, dia sudah berusaha untuk meninggalkan. Akhirnya kata Allah, ukur jarak antara kampungnya dengan negeri tujuannya. Mana yang lebih dekat? Ternyata hanya selisih berapa? 1 jengkal. Lebih dekat ke negeri tujuan, Allah ampuni dia. Dosa membunuh 99 orang. Ayyuhal ikhwah, bukan sesuatu yang ringan. Taib, ini sudah masuk waktu, mungkin dikumandangkan adzan dulu ya, kita lanjut setelah adzan insyaallah. Kemudian fadilah lain di balik hijrah ayyuhal ikhwah, bahwasanya hijrah ini adalah amalan yang tidak ada tandingannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang amalan apa yang terbaik agar aku terus-terusan mengamalkannya." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "'Alaika bil hijrah fa innaha la mithla lah." Hendaknya engkau hijrah karena hijrah ini tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. An-Nawawi menafsirkan hijrah di sini sebagai hijrah dalam pengertian yang khusus, yaitu pindah dari satu negeri yang dikuasai oleh kekufuran kepada negeri lain yang syarat dengan keimanan. Namun Ad-Dailami menafsirkannya dengan hijrah dalam pengertian yang umum. Jadi engkau terus-terusanlah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'im, ay ana ad-dhamin, bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah liman amana bi wa hajar." Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran jannah dan sebuah rumah di tengah jannah bagi orang yang beriman kepadaku dan berhijrah. Dan di antara fadilah hijrah yang berikutnya ayyuhal ikhwah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang lebih dulu hijrah lebih berhak menjadi imam salat. Ya. Nabi mengatakan apa? Ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah.
Ya. Yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau mereka sama-sama banyak hafalan Al-Qur'annya, maka yang paling paham sunnah. Kalau sama-sama paham sunnah, maka yang lebih dulu hijrah. Kalau sama-sama hijrah, baru ya dipilih yang paling tua. Yang lebih tua siapa di antara mereka? Kalau hari ini kebalik, yang paling tua dulu, ya, walaupun nggak ngerti apa-apa. Al-Fatihah belepotan. Nah ini musibah namanya. Ya. Masalah Al-Fatihah ini nggak bisa kita main-main ya ikhwah. Al-Fatihah nggak becus, lahan, nggak sah dia menjadi sholat, nggak sah dia mengimami. Dan ini akan berimbas kepada keabsahan sholat jamaahnya. Ya, makanya An-Nawawi rahimahullah mengatakan orang yang cadel, tahu cadel? Apa bahasa Indonesia yang cadel? Ya udah cadel itu bahasa Indonesia ya. Enggak, celat bahasa Jawa. Artinya dia nggak bisa mengucapkan bukan R, ro. Oh kan nggak ada R kan di Al-Quran? Nggak ada, ro. Nggak bisa mengucapkan ro. Kalau mengucapkan ro bunyinya apa? Wa. Ya, jadi W, jadi wow. Nah, di Al-Fatihah banyak nggak huruf ra? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah salah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah lagi dia. Ar-Rahmanir-Rahim. 3 ayat salah melulu. Ya. Kata Nawawi rahimahullah, orang yang salah dalam mengucapkan Al-Fatihah karena dia ini cadel, dia hanya berhak mengimami para cadel. Ya. Begitu ada jamaahnya dia yang nggak cadel, nggak sah sholat di belakangnya yang cadel. Nah, siapa di sini yang cadel? Jangan angkat tangan. Malu-maluin. Baik. Jadi itu beberapa keutamaan hijrah, masih banyak lah keutamaan-keutamaan yang lain. Cukuplah keutamaan hijrah, bahwasanya hijrah ini syarat sahnya Islam seseorang. Syarat sahnya taubat seseorang. Ya. Orang kalau belum masuk Islam dan dia mau masuk Islam, ada nggak yang dia wajib tinggalkan? Pasti. Apa? Semua bentuk kekufuran dia harus tinggalkan. Jadi hijrah itu syarat sahnya orang menjadi muslim. Orang mau taubat, para ulama sepakat syarat sahnya taubat adalah al-iqla'. Dia harus tinggal landas dari dosa yang selama ini dia kerjakan. Dia harus berhenti, stop. Kalau dosanya karena meninggalkan yang wajib, maka dia harus kerjakan yang wajib begitu dia taubat. Kalau dosanya melanggar yang haram, maka dia harus stop, berhenti melakukan yang haram begitu dia taubat. Jadi itu beberapa keutamaan hijrah. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan ini, kita jadi tidak ragu-ragu lagi untuk hijrah. Nah. Barakallahu fikum. Baik, ini ialah fadilah dari hijrah yang telah dijelaskan oleh Ustaz Sufyan Baswedan, yang dimana memang betul-betul amalan yang sangat besar, amalan yang agung, yang dimana beberapanya dijelaskan yaitu menghancurkan dosa-dosa kita yang lama, kan gitu. Dan juga Allah menjanjikan kepada kita pahala walaupun kita belum memang telah menjadi hijrah yang total. Baik, di perjalanan untuk menuju hijrah pasti ada beberapa halangan. Nah, kita juga kepingin tahu dong, apa sih itu halangan-halangan bagi kita, penghalang-penghalang kita untuk menuju hijrah tersebut. Insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Sufyan Baswedan poin awalnya dulu. Tafadhol Ustaz. Baik. Jadi ayyuhal ikhwah, sesuatu yang mahal itu nggak bisa kita dapat dengan mudah. Sepakat ya? Ada barang mahal harganya murah, ada barang bagus harganya murah. Itu nggak normal itu kalau murah. Itu pasti lagi banting harga. Ya, normalnya barang bagus itu harganya mahal. Nah, hijrah dengan fadilah yang sekian banyaknya tadi pasti tidak mudah. Itu sudah sunnatullah. Nah, kita perlu tahu nih, apa sih biasanya yang menghalangi orang untuk hijrah? Perlu tahu nggak? Nggak kedengeran jawabannya. Perlu tahu nggak?
Belum kompak. Perlu tahu nggak? Baik. Jangan ngantuk ya. Yang pertama ya ikhwah, orang ini gagal hijrah karena gagal paham. Ya, dia nggak paham mana sih yang benar, mana yang salah, nggak ngerti dia. Ngapain pula saya harus tinggalkan apa yang saya lakukan selama ini? Saya tidak pernah merasa itu suatu kesalahan. Jadi karena lemahnya ilmu, orang tidak akan pernah hijrah. Dia tidak akan merasa dirinya selama ini dalam bahaya besar. Kalau dia dijemput oleh maut dalam keadaan seperti ini, hancur lebur dia di akhirat. Tapi kalau dia nggak pernah tahu dirinya sedang dalam bahaya yang mengancam, kapan dia mau hijrah? Tapi ada kalanya orang yang sudah tahu pun nggak hijrah-hijrah, betul nggak? Nah, berarti ada masalah lain. Nggak cukup seseorang itu tahu, kemudian dia otomatis hijrah. Dia perlu tekad yang kuat. Jadi dia harus tahu dulu mana yang benar dan dia punya keberanian untuk memilih kebenaran itu, apapun resikonya. Ya. Itu penghalang yang pertama. Berarti obatnya apa nih? Apa kira-kira obatnya? Ngaji, baca Quran. Hah? Paham Quran? Hah? Belajar. Ngaji dalam pengertian apa? Belajar. Mempelajari asbabul hidayah. Apa sih kebenaran itu? Ciri-cirinya kayak apa? Kebenaran itu ada ciri-cirinya enggak? Ada. Enggak ada kebenaran tanpa ada ciri-cirinya. Kebenaran itu ada dalilnya. Ciri-ciri itu dalil yang menunjukkan dia sebagai kebenaran. Tidak ada kebenaran tanpa dalil. Ya, agama itu dari A sampai Z, dari alif sampai ya, itu dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Kalau orang tidak pernah kenal apa sih kata Allah, apa kata Rasul, bagaimana dia akan tahu bagaimana agar dirinya diridhai oleh Allah? Bagaimana agar dirinya terjauhkan dari murka Allah? Nggak mungkin. Jadi solusinya dia mesti belajar. Belajar yang benar, jangan ngawur belajarnya. Ya. Jangan belajar sama para pemimpi. Ini orang yang tidak mau ketahuan boroknya, dia dalilnya pakai mimpi. Karena nggak bisa dilacak mimpi. Bisa ditelusuri sanadnya mimpi? Nggak bisa. Ya. Jadi hati-hati dengan para pemimpi ya ikhwah. Baik. Mungkin Ustaz Subhan, sebab yang kedua Ustaz. Fadal. Bahwa orang yang hijrah tidak hanya bisa bermodalkan keinginan tok. Penghalang yang kedua ini dijelaskan itu yakni mani'ul ahliyah, artinya yakni ketidaktahuan dia akan sesuatu yang bisa membuat dia tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan gitu loh. Nggak ada support. Ya, orang ini melakukan sesuatu tanpa tahu manfaat dari apa yang dia lakukan. Sehingga dia cuma ikut-ikutan. Hijrah saja, anak nih hijrah. Bahkan nggak tanggung-tanggung Ustaz. Ini lagi tren sekarang ini ada senior hijrah. Ini. Ada junior, ada senior. Jadi dia merasa, anak sih udah duluan hijrah Ustaz. Udah 5 tahun Ustaz. Jaminan mutu. Ya, kalau bisa yang baru-baru duduk di depan, yang udah lama bisa di belakang gitu katanya. Masya Allah. Ini orang nggak tahu hijrah, nggak tahu tujuan hijrah, cuma ikut-ikutan gitu loh. Makanya di Islam disalahkan. Muhammad bin Ismail bin Bardisbah atau Imam Bukhari ini mengatakan dalam muqaddimah kitabnya itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Wajib kita berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan ilmu itu pun harus dikedepankan adab dan akhlak. Adab dan akhlak pun harus dikedepankan iman. Sehingga kalaupun sampai nanti dia hijrah, dia tahu tujuan hijrah itu untuk apa gitu loh. Karena mengembalikan fungsi hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, mengembalikan fungsi hidupnya untuk kembali kepada Allah, li ibadatillah. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Karena dirugikan dia. Waktunya ini yang dipinjamkan sama Allah ini bukan makin panjang, makin pendek. Ya Allah, Nabi kasih bocoran umur ummati baina sittin wa sab'in. Aku zada min dhalik. Umur umatku itu antara 60-70 loh. Ada yang lebih tapi sedikit lah. Ya semua orang minta umur panjang, tapi kalau didoain panjang takut sendiri Ustaz. Ini kisah nyata, ini saya ngalamin sendiri. Tahun 2005 di awal-awal dakwah kita dulu itu ya. Ada orang yang berdoa minta umur panjang, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Ana pikir kalau bantuin dia doa ada pahala kali. Ya Allah, ini orang minta panjang umur, kasih 200 kali dia bilang. Lah antum minta panjang umur, diduain 200 kok takut? 200 kata dia bilang. Ustaz, tetangga anak 80 itu dituntun. Yang 85 didorong. 200 diseret urusan. Ini orang takut umur panjang sebenarnya. Sehingga dia minta umur panjang buat apa dia nggak tahu. Walaupun Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia ini yang panjang umurnya bagus perbuatannya. Nah, kata bagus itulah tadi dijelaskan bahwa sesuai dengan dalil. Adakah firman Allahnya? Adakah sabda Rasulnya? Apakah sahabat melakukan? Lihat bagaimana hijrahnya para muhajirin. Dan itu bukan main-main. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat saat itu juga apa? Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan hijrah yang sebenarnya. Tapi kalau hijrahnya cuma untuk urusan dunia atau perempuan yang mau dia nikahi, dia dapat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka luruskan niat kita pengen hijrah untuk memaksimalkan ibadah. Karena kita butuh bekas ibadah. Allahu a'lam. Mungkin dilanjutkan lagi oleh Ustaz Sofyan Taswedan dalam poin ketiganya. Baik. Tafadhol Ustaz. Ini penting untuk kita pahami ayolah ikhwah ya. Poin yang ketiga ini poin yang menjadikan iblis terkutuk sepanjang hidupnya. Ya. Apa itu? Al-hasad. Dengki. Iri. Iblis tahu nggak yang merintah dia sujud untuk menghormati Adam itu Allah? Tahu nggak iblis? Tahu. Iblis apakah meragukan bahwasanya perintah Allah itu hak? Tidak. Dia tahu Allah yang merintahkan dia. Kok nggak mau sujud karena apa? Hasad. Ana khairum minhu. Ini bahaya besar ya. Ini penyakit yang membinasakan. Takabur dan hasad. Dan penyakit inilah yang menjadikan orang-orang Yahudi di Madinah tidak mengimani nubuahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah sudah menceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasul terakhir ini, ciri-cirinya ada dalam Taurat, dalam Injil ada, namanya pun ada. Ciri-cirinya ada. Ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri akhlaknya, ciri-ciri daerah asalnya, kemana dia akan hijrah, lengkap. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bapak kenal gak sama ciri-ciri anaknya? Kenal. Bahkan mereka sudah tahu ciri-cirinya Rasulullah sebelum Rasulullah muncul. Tapi gak mungkin seseorang tahu ciri-ciri anaknya sebelum anaknya lahir, betul? Kok gak masuk Islam? Itu dia, kibr, hasad. Mereka merasa Bani Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Ternyata Nabi terakhir bukan dari mereka. Fir'aun pun tidak mau mengikuti ajakannya Musa juga karena kibr, takabur. Qalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Kata Fir'aun dan para pengikutnya, masa kita suruh mempercayai dua orang manusia seperti kita, padahal kaumnya dia itu adalah budak-budak kita. Apa salahnya ketika kebenaran itu muncul dari seorang budak? Yang benar adalah benar. Siapapun yang membawanya yang benar adalah benar.
Kebenaran itu dikenali dengan apanya? Dengan ciri-cirinya, dengan dalilnya. Siapapun yang membawa kebenaran berdasarkan dalilnya, kita harus terima itu sebagai kebenaran. Jangan sampai terhalang oleh penyakit kibr dan hasad. Karena penyakit inilah yang menjadikan iblis terkutuk. Penyakit inilah yang menjadikan orang-orang Yahudi itu dilaknat. Penyakit inilah yang menjadikan Fir'aun itu terkutuk, masuk neraka. Dan penyakit ini yang menjadikan dedengkot-dedengkot para pemimpin dalam kesesatan itu tidak mau mengikuti hidayah. Selain itu masih banyak sebab-sebab atau mawani' al-hidayah. Insyaallah nanti saya akan jelaskan sebagian, habis itu gantian Ustadz Subhan. Di antara mawani' al-hidayah adalah ketika seseorang ini tidak siap dengan konsekuensi hijrah. Nah, hijrah itu mahal. Dan yang mahal itu pasti ada harganya kan? Apa konsekuensi hijrah? Ya dia harus tinggalkan kebiasaan masa lalu dia. Saya tadinya biasa. Tiap malam nenggak. Ya Anda harus tinggalkan ini. Kalau nggak gini nggak hijrah namanya. Ya. Dahulu orang-orang musyrik punya kebiasaan macam-macam. Ada yang biasa judi, ada yang biasa mabok, ada yang biasa membunuh orang, ya. Ada yang biasa mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Macam-macam kebiasaan mereka. Dan mereka baru menjadi muslim, benar-benar muslim ketika mereka meninggalkan itu. Jadi memang ada perlawanan, ayyuhal ikhwah. Harus siap untuk berubah. Dan memang meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah. Ya, karena jannah enggak murah. Kemudian penghalang berikutnya adalah tidak siap kehilangan kekuasaan. Ada orang-orang yang ketika mendapatkan seruan, ajakan untuk masuk Islam, dia sedang di puncak kekuasaan. Contohnya di zaman Nabi SAW ada Kaisar Romawi, Heraklius. Ada Raja Persia, Kisra bin Hurmuz. Ada Raja Mesir, Al-Muqawqis. Ya, ada juga penguasa di Damaskus sana namanya Al-Harith bin Abi Shimr Al-Ghassani. Mereka disurati sama Rasulullah. Aslim taslam. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali lipat. Kemudian dia berpikir. Dia rembukan dengan para uskupnya Heraklius ini. Bagaimana menurut kalian kalau aku masuk Islam? Wallahi ini kan benar ciri-cirinya dia. Setelah dia ketemu dengan Abu Sufyan dan rombongannya yang kebetulan ada di negeri Syam, dan wilayah Syam ketika itu adalah bagian dari Imperium Romawi Timur. Dan kebetulan Heraklius ada di situ. Ya, ketika dia mendapatkan surat ini, dia penasaran dengan orang yang mengaku nabi, orang Arab dari Mekah ngaku nabi. Dia ingin tahu seperti apakah dakwahnya itu. Dia perintahkan agar dicari, ada nggak orang Mekah yang sedang berada di situ. Ketemulah dengan Abu Sufyan dan kafilahnya. Ditanya, siapa pemimpin kalian? Abu Sufyan suruh maju. Rombongannya di belakang. Kata Heraklius, kalau dia bohong, kasih isyarat ya. Kalian kasih isyarat. Saya mau tanya dia. Ditanya satu persatu tentang dakwahnya orang yang mengaku Rasulullah ini. Apakah ada di antara leluhurnya yang punya kekuasaan raja? Dia bilang enggak ada. Apakah dia pernah berkhianat? Dia bilang enggak. Apakah ada di antara pengikutnya itu yang murtad setelah masuk Islam? Enggak. Pengikutnya ini orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Kebanyakan orang-orang lemah. Dan berbagai pertanyaan lain. Setelah itu dijelaskan. Tadi aku menanyaiku pertanyaan begini dan engkau jawab seperti ini. Demikian pula seorang nabi seperti itu. Semuanya dibenarkan oleh Heraklius. Dia tahu ini ciri-cirinya Nabi memang persis seperti yang ada pada Rasulullah SAW. Setelah itu dia tes para uskupnya ini. Kalian sudah tahu kan
Ciri-ciri dia ini benar. Ayo kita masuk Islam. Mereka semua berontak, tidak terima. Heraklius takut kehilangan kekuasaan. Akhirnya dia basa-basi, tadi saya menanyai begitu, saya hanya ingin mengetes loyalitas kalian kepadaku. Ternyata kalian loyal kepadaku. Saya nggak jadi masuk Islam. Dia takut kehilangan kekuasaan. Kisra juga begitu, Fir'aun juga begitu. Para pemimpin-pemimpin yang anti kepada Islam semuanya adalah memiliki penghalang yang sama, yaitu takut kehilangan kekuasaan. Mungkin poin selanjutnya bisa dijelaskan Ustaz Subhan Bawazir. Betul. Ada tambahan poin-poin lainnya? Ayo. Wallahi banyak sekali penyebab-penyebab yang mungkin kalau kita bahas akan berkembang bahasan tersebut ya. Tapi isyarah yang ditulis oleh para ulama tuh banyak yang mungkin kita merasakan. Ada lagi yang lain yakni kecintaan kita pada keluarga. Karena kita terlahir di suku bangsa yang berbeda. Dan dalam suku bangsa tersebut sudah memiliki adat tradisi. Ini yang susah kita untuk merubah. Kita orang tua yang wallahi mungkin adamul ahliyah, keterbatasan pengetahuan dasar. Gitu. Tapi kita harus tahu bahwa terkadang bayi yang dilahirkan ke dunia ini orang tua bakal bermanfaat buat dia. Tapi enggak sedikit bayi yang dilahirkan di muka bumi ini bakal bermanfaat buat kedua orang tuanya. Sehingga bahasa Quran itu kan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahasanya jadikan kedua orang tuamu sahib, sahabat. Karena biar bagaimana kita disuruh menjadi orang yang betul-betul mengerti persahabatan. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan keberadaan beliau di hadapan para sahabat, kata Rasul, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Ya. Ketika beliau mengatakan kalau boleh aku memilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi saat itu beliau enggak mengatakan walakin nabiyukum aw rasulukum hadha, walakin sahibukum hadha khalilullah. Tapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Makanya kalau dikaitkan dengan ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala, bukan wala. Cepat ambil tindakan, jangan patuh. Wa sahibhuma ada waktu untuk berteman. Menyiapkan rasa maklum ketika menyampaikan dakwah. Ini orang yang hijrah ini sudah ketakutan. Kalau anak hijrah, anak akan berbeda dengan kebiasaan keluarga, Ustaz. Ini saja kan sudah tahu tentang status mahram atau bukan mahram, rame, Ustaz. Idul Fitri itu biasa salaman, tidak salaman rame, Ustaz. Kadang-kadang anak punya ame, anak punya ami, malah ngeledek, belagak disenggol-senggol gitu loh. Jadi ledekan. Bingung kan Ustaz kalau begini. Antum gak usah bingung, makanya ditekankan dari awal tadi nasihat ulama yang saya sampaikan, contohnya merujuk pada kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis Syekh Salim bin Al-Hilali tadi, bahwa beliau mengatakan al-musyarakah. Ada tahapan dulu untuk mencapai kemuliaan ibadah. Kenali zat yang kau ibadahi. Tahu siapa yang mencontohkan ibadah dan lihat dampaknya kepada para sahabat yang Allah berikan kemuliaan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Kenapa? Karena semua perbuatannya seperti apa yang Allah syaratkan. Betul-betul dalilnya jelas. Agamanya nggak pakai mimpi. Kata Ustaz tadi kan bilang kalau mimpi nggak bisa dikejar sanatnya. Karena mimpi masing-masing orang. Ya, kalau kita kan standarnya apa? Haluma ya Ustaz ya. Para nabi itu ru'yatul manam. Memang dia melihat dalam kondisi tidur. Kalau kita kan haluma, cuma kembang tidur. Itu dari apa yang dilihat terakhir kita mau merem atau yang terkesan pada hari itu. Dan kita nggak bisa jadikan dalil. Karena dalil jelas. Allah jadikan Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang lainnya apa? Yakni kecintaan kepada tanah air.
Sehingga banyak aturan-aturan dalam sebuah negeri ini yang menjadi pakem dalam masyarakat. Ya, kalau Anda bicara dengan para bikers di Indonesia ini, ya, teman-teman biker, karena memang ada komunitas orang-orang yang suka di jalan, yang mereka tuh kadang-kadang mau ikut kajian malu karena mungkin penampilan mereka ini enggak seperti kalau sekarang. Alhamdulillah, dulu awal-awal dakwah kita tahun 2004 2005 itu dikaitkan yang namanya kajian itu ya harus pakai gamis, sarung, koko gitu ya. Apalagi Ustadz Subhan kalau udah pakai blue jeans rame orang gitu loh. Ustadz kok nggak pakai koko gitu loh. Ana bilang apa hubungannya Ustadz sama koko? Ana bilang Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa Cina, udah nggak nyambung. Ana bilang gitu. Jangan dipaksakan gitu loh. Kan yang terpenting kan tertutup auratnya, betul? Isma syi'ta ya akhi. Kata Nabi kan seperti itu. Fa innaka mas'ulun bi, tapi kamu bakal ditanya. Ada dalil yang menjelaskan. Nah, banyak orang mengatasnamakan hubul waton minal iman. Waduh. Kecintaannya kepada tanah air bagian dari iman. Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa iman itu kan samrah, kembangnya kehidupan. Ada yang namanya malu, iya. Anda kalau sudah bicara iman, bicara malu. Sekarang Anda nggak malu mengatasnamakan kecintaan tersebut tanpa contoh Rasul. Layakkah kita mengambil contoh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sementara Allah merekomendasi beliau sebagai orang yang membawa kemuliaan. Bahkan tertutupnya syariat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Di tangan beliau. Bahkan beliau mengatakan kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'. Sudah. Semua hal yang berkaitan dengan jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah sudah. Ajib. Masya Allah. Ya. Maka sangat disayangkan kalau kita gampang mengatasnamakan sesuatu yang tak mencontoh kepada beliau. Ini banyak, bukan satu dua. Karena kita juga ada kajian di beberapa instansi yang mereka nggak bisa keluar. Ya, teman-teman dari aparat hukum juga bingung. Setelah tahu syariat bingung di Ustaz bagaimana. Karena aturan main negeri seperti ini, gini seperti ini gitu loh. Ya, saya sih sampaikan kepada teman-teman biker, saya sering bilang sama mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah yang perintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Garis bawahi, kalau sudah bicara hukum manusia, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kapan kita tahu itu maksiat? Ketika itu melanggar larangan Allah. Kapan itu dikatakan sebuah kemuliaan? Ketika berkait dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Kalau tidak, khalas ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Simpel sekali. Itu yang sahabat katakan, makanya ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ayo kita belajar sirah, bagaimana para sahabat itu hijrah, bagaimana tantangan mereka hijrah, betul-betul jalan panjang yang berliku buat mereka. Lihatlah bagaimana penderitaannya Mus'ab bin Umair ketika beliau hijrah, dutanya Rasul. Ya, ini anak-anak muda mesti tahu siapa Mus'ab bin Umair ini, Masya Allah. Ya, ini orang-orang Madinah ini, Sa'ad bin Mu'az ya, yang meninggal di Uhud kalau nggak salah itu ya, masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair ini. Ketika dia melihat pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair, anak orang kaya yang masuk Islam melalui Rasul, kemudian dia hijrah, ditinggalkan kekayaannya. Bahkan ibunya komplain menggunting rambutnya di tengah jalan, komplain dengan Mus'ab bin Umair yang masuk Islam itu. Penderitaannya Masya Allah. Tapi beliau orang yang betul-betul tahu kemuliaan. Dan memang sejak zaman jahiliyah sudah nampak kemuliaannya. Maka ketika dia hijrah, dia mulia. Apa kata Sa'ad bin Mu'az ketika melihat Mus'ab bin Umair? Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku belum pernah melihat orang seperti ini. Ini si penghuni sorga. Belum mendengar cara Mus'ab ngomong, orang bisa tertarik masuk Islam. Kenapa? Bobot ucapan ini bukan ucapan manusia. Ucapannya ucapan Rasul. Yang disampaikan juga kalamullah. Sehingga kalau yang dia sampaikan dengan ikhlas, wallahi Allah yang bakal menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Makanya teknik penyampaian dalam dakwah itu kan betul-betul diajarkan sama Rasul. Karena teman-teman ini banyak Ustaz yang mengatasnamakan hijrah langsung menjadi guru buat orang lain. Kadang-kadang seperti itu kan bahaya.
Ya, kadang-kadang langsung datang ke lokasi tempat dia berbuat maksiat, acak-acak. Anak nyontoh Umar, nyontoh Umar. Antum bukan Umar, sob. Jangan begitu bahasanya. Gampang sekali, iya. Tapi demi Allah, bukan seperti itu. Lihatlah bagaimana Nabi perintahkan Muaz bin Jabal. Ketika untuk mendatangi negeri Yaman, negeri Ahlul Kitab. Orang yang sudah punya rujukan kitab. Iman Nasrani, iman Yahudi Yaman. Tapi yang dimaksud adalah, yakni Nasrani. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Faliyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Kau akan mendatangi negeri Ahlul Kitab. Tolong yang pertama kau sampaikan syahadat. Jangan ngomong yang lain. Karena pada akhirnya nanti mereka bertanya, yang kau katakan ini apa? Syair, puisi, atau kalam? Ucapan kamu sendiri. Katakan qala Allah wa qala Rasul. Tapi dia mesti tahu dulu tentang syahadat. Dijelaskanlah tentang syahadat. Ada rukunnya, ada syaratnya, didetailkan itu. Wa inhum atauka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh dengan itu, a'limhum. Ij'alhum aliman bil ilmi. Sampaikan ilmunya kepada mereka. Biarlah taradu alaihim khamsus salawat. Allah perintahkan salat. Ilmu yang disampaikan, bukan ikut-ikutan, bukan coba-coba, bukan. Makanya kalau sampai ada orang coba mengatasnamakan umur tua jadi imam, bacaan Al-Fatihahnya rusak. Innalillah. Ini bawa dosa makmum ini urusannya. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum tidak. Alim, ajarkan ilmunya. Tentang ada kewajiban sholat 5 waktu. Wa inhum atauka lidzalik. A'limhum bi Allah taradu alim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Ajarkan tentang sedekah. Wa inhum atauka lidzalik iyyaka wa qaraima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainal hijab. Yang saya tekankan seperti ini. Bahwa ternyata Nabi ajarkan kepada Muaz ini bukan bicara masuk pada perbedaan, sampaikan aja dulu syahadat. Mereka kenal syahadat, Allah Rasul tahu, ada usul salasa dan betul-betul mendetail tentang itu. Ajarkan tentang sholat. Karena sholat ini Allah yang perintahkan, Nabi yang contohkan. Sudah paham itu, ajarkan tentang tahabu. Tukhadhu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Ambil dari orang yang kaya, berikan sama orang yang miskin. Seperti itu. Kalau sudah patuh semua, yang dihantam ustadznya, dai-nya. Iyyaka wa qaraima amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta mereka. Artinya ustadz juga harus kerja. Nabi saja ngangon kambing sama dagang. Abu Bakar saja dagang. Para sahabat juga sama, betul? Makanya harus kita bicara ekonomi, bicara perdagangan. Harus, bukan tidak. Jangan mengandalkan harta orang. Iyyaka wa qaraima amwalihim. Dan teknik penyampaian apa? Wattaqi da'watal mazlum. Jauhi doa orang yang terzolimi. Kadang-kadang tingkah laku kita ini membuat orang terzolimi. Karena banyak orang yang hijrah ini mungkin terpaksa, nggak tahu kenapa mesti hijrah, akhirnya kesinggung dengan penyampaian kita. Maka kita perlu tahu kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak bicara manusia sebatas pemahamannya. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada tambahan sedikit lagi dari Ustaz Sufyan Baswedan. Tafadhol Ustaz. Nah, di antara penghalang seseorang untuk hijrah ini juga sering menjangkiti sejak zaman dahulu ini, yaitu dia menganggap kalau saya hijrah berarti saya tidak lagi setia dong dengan ajaran nenek moyang saya. Berarti saya benci dengan budaya leluhur saya. Dan ini yang menghalangi orang-orang musyrikin Quraisy secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah dan juga di surah Luqman. Ya, mirip ayatnya ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik ini, ittabi'u ma anzalallah. Kalian ikuti dong yang Allah turunkan. Ya ini Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jawaban mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Di ayat yang lain, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
Oh enggak, kami cukuplah mengikuti apa yang kami dapati dari ajaran nenek moyang kami, dari ajaran bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an, la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian akan tetap mengikuti ajaran nenek moyang walaupun nenek moyang kalian itu tidak paham dan tidak dapat hidayah? Dan subhanallah, kisah wafatnya Abu Talib. Abu Talib la rahimahullah. Ya. La rahimahullah, li'annahu mata 'alal kufur. Abu Talib ini kurang apa belain Islamnya? Ya. Dia rela diboikot, bukan cuma dia, Bani Hashim dan Bani Muttalib diboikot 3 tahun. Tidak ada pasokan logistik, tidak ada transaksi jual beli. Sampai mereka pada kelaparan, mereka makan kulit pohon. Demi belain keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersiar kabar orang-orang Quraisy menyiapkan dari masing-masing kabilah seorang jagoannya dan mereka akan mengeroyok Rasulullah SAW, sehingga tidak mungkin Bani Hashim akan menuntut kepada semua orang-orang Quraisy karena keroyokan. Maka dia perintahkan anak kandungnya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan keponakannya, tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Dia akan korbankan anak kandungnya demi keponakannya. Bahkan Abu Talib ini pernah menyatakan bagaimana sebetulnya agama yang dibawa oleh keponakannya ini. Dia mengatakan dalam sebuah bait-bait syair yang sangat indah, Nuniyah. Jadi ada yang punya abiyat Nuniyah, akhirnya huruf nun semua. Apa kata Abu Talib? Wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Wallahi, bersumpah dengan nama Allah, la yasilu ilaika bijam'ihim, mereka tidak akan kubiarkan walaupun bersatu padu untuk menjamahmu. Maksudnya Rasulullah SAW. Hatta uwassada fit turabi dafina, sampai aku tidur berbantalkan tanah, alias mati. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun, maka lantangkan ini, perkaramu ini, dakwahmu ini hai Muhammad. Dimotivasi dia. Ma 'alaika ghadadah, engkau tidak perlu minder. Abshir wa qurra minhu uyuna, bahagiakan dan binarkan kedua matamu dengan ajaran yang luhur ini. Walaqad wada'autani wa 'alimtu annaka nasihun. Wada'autani wa za'amta annaka nasihun wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Engkau memang pernah mendakwahiku dan engkau mengaku sebagai orang yang tulus dalam mendakwahiku, tidak ada tendensi duniawi. Wa laqad sadaqta, benar. Wa kunta thamma amina, dari dulu engkau memang selalu jujur, enggak pernah bohong. Wa 'aradta dinan, ini syahidnya. Wa 'aradta dinan, dan engkau menawarkan sebuah din yang agung. Qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Yang aku sudah faham, ini adalah agama terbaik yang pernah ditawarkan kepada umat manusia. Pertanyaannya apa kira-kira? Antum paham enggak tadi? Hah? Terus kenapa ente enggak masuk Islam, Lib? Abu Talib, ya kan? Kan udah tahu ini agama terbaik. Keponakan ente jujur ngajak ente masuk Islam, enggak ada tendensi duniawi. Dijawab sama si Abu Talib, la rahimahullah ini. Laulal malamatu au hidari subbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Jadi kesimpulannya si Abu Talib ini gagal masuk Islam karena dia takut dicaci maki. Gak setia ente sama ajaran bapak, ya. Bapakmu nyembah berhala, kok kamu katakan berhala ini batil? Makanya sampai akhir hayatnya, ketika Rasulullah menemani Abu Talib di detik-detik terakhir,
Apa kata Rasulullah? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ana hanya menunggu kalimat ini dari lisanmu. Hatimu sudah setuju. Pembelaan dari dulu nggak ada yang meragukan pembelaanmu terhadap Islam. Cuman satu aja yang kurang, pengakuan lisan. Karena ini syarat, ayyuhal ikhwah. Selagi dia nggak bisu, wajib nggak ucap syahadat? Wajib. Cuman beriman dalam hati, nggak mau ngucap syahadat. Fir'aun pun juga begitu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia menentang secara zahir. Padahal dalam hatinya dia meyakini ini yang benar. Gengsi dia. Gengsi untuk mengakui bahwa bangsa yang selama ini diperbudak itu ternyata ada penyeru kebenarannya. Abu Talib ketika diajak untuk ikrar la ilaha illallah, dia paham betul maknanya ini apa, paham dia. Makanya sohib-sohibnya yang jahat ada dua di situ. Abu Jahal. Abu Jahal nih terjemahannya apa? Hah? Abu? Apa artinya Abu? Bapak. Jahal? Bodoh. Udah tahu namanya Pak Bodoh? Masih didengar omongannya. Ya. Pak Bodoh bilang, ya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Dia bisa menafsirkan makna dari ucapannya Rasulullah. La ilaha illallah sama dengan engkau harus menyatakan berlepas diri dari ajaran nenek moyang yang sesat. Pak Bodoh ini paham, walaupun dia bodoh, dia paham tapi. Ya. Hari ini yang ngaku muslim lebih bodoh daripada Pak Bodoh. Gak paham dia maksud la ilaha illallah itu apa. Ya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Dan Nabi gak nyalahkan penafsirannya si orang bodoh ini. Gak disalahkan, emang konsekuensinya begitu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Coba antum renungi. Ini udah mau mati. Ya. Sudah episode terakhir nih. Sebentar lagi habis dia. Orang kalau mati mau dicaci maki kan gak dengar toh caci makian. Subhanallah. Ini syubhat besar ayuhal ikhwah. Syubhat yang menghalangi seseorang untuk dapat hidayah ini paling besar diantaranya ini. Terlalu mencintai leluhur. Dan dia korbankan kesetiaan dia kepada bapaknya, nenek moyangnya daripada nasib dia di akhirat. Nabi ulangi lagi, ya ammi kul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah. Satu kalimat saja wahai pamanda. Dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah. Noleh lagi dia ke Pak Bodoh ini. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Oh, berarti ente enggak seneng sama ajarannya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya. Enggak berani dia. Enggak berani dia meninggalkan ajaran bapaknya. Akhirnya famata fa'aba ayyaqula la ilaha illallah. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Celaka dia. Jadi hati-hati ayyuhal ikhwah dengan syubhatnya Abu Talib. Ya, ini yang menghalangi Abu Talib dan menghalangi banyak orang seperti Abu Talib ini. Ya. Nah, Barakallahu fikum. Mungkin ada tambahan sedikit lagi, Ustaz Sufyan? Iya. Dan fenomena penghalang-penghalang hijrah ini beragam. Ya. Di masyarakat ada orang yang terhalangi untuk hijrah itu karena menggunakan zon, prasangka. Dan ini kalau anak kebetulan langsung pelaku ke masyarakat, kalangan orang-orang yang betul-betul masih terikat dengan adat dan tradisinya itu. Ya, ada di beberapa video di YouTube itu yang prosesnya Ustadz Subhan mendakwahi beberapa kiai itu ya di Jakarta itu. Yang Ustadz dibilang ente Wahabi, sok tahu ente. Wahabi, Subhan, Wahabi dari mana? Dan saya ceramah, setelah saya ceramah saya turun lagi duduk samping Pak Kiai bilang,
Nah kalau Wahabi gini boleh nih gitu. Wahabinya nggak hilang. Ya karena memang sudah terlakopkan di masyarakat itu gitu loh. Ya karena mereka nggak tahu. Akhirnya dia perintahkan saya untuk mengajar di pesantrennya. Tapi dengan syarat jangan merujuk kepada kitab Wahabi. Apalagi kitab Tauhid tuh. Syekh Muhammad At-Tamimi gitu ya. Ya insyaallah. Ya kebetulan Anda sudah punya buku yang buku-buku Anda tuh banyak kena air hujan pada lecak-lecak gitu. Jadi Anda kasih sampul kopi itu di bukunya sehingga dia nggak tahu itu kitab Tauhid ya. Syarah Syekh Shalih Fauzan saat itu ya. Sudah kaji dan buku apa ini? Buku biasa saya bilang gitu. Sampai beberapa kali saya kajian 2-3 kali kajian di Ma'had ya. Dan dia sangat bersyukur karena kitab itu dikaji di Ma'had tersebut gitu loh. Lucunya yang menyambut saya dengan ketimpring 10 orang itu akhirnya sekarang sudah menjadi jamaah salafi alhamdulillah ya, dan dia sudah belajar rutin ya. Bahkan ustadznya pun sama. Jadi banyak orang yang menggunakan zon. Dia berprasangka sendiri. Juga dia melihat banyak ikhwan-ikhwan yang sudah hijrah ini tidak sebaik sebelum hijrah gitu loh. Sampai ada yang bilang begini, "Ana sih Ustaz mendingan dia yang dulu Ustaz. Waktu belum ngaji, baik. Senyum mereka. Sekarang udah ngaji, Ustaz enggak ada senyumnya, Ustaz. Ustaz mau nanya, Ustaz, gigi aurat bukan?" "Bukan," saya bilang gitu loh. Lah kalau bukan buka gitu loh. Ini orang sudah ngaji senyum aja ogah, gimana coba? Akhirnya banyak orang yang awam tidak tertarik untuk hijrah karena melihat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada soal dari akhwat ini. Untuk Ustadz Sufyan Baswedan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendampingi pasangan dalam hijrah sedangkan kita masih merasakan sakit hati dan kecewa atas perbuatan pasangan kita ini? Mungkin gimana Ustadz? Baik. Ya pertama kita bersihkan niat kita dulu ya. Kita ini berumah tangga, tujuan utamanya kan menegakkan hududullah, aturan-aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga kemaluan. Yang wanita bisa hidup dengan memiliki pengayom yaitu laki-lakinya, memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal. Dari hubungan dua orang suami istri ini mereka jadi memiliki keturunan dan seterusnya. Coba diperhatikan maslahat-maslahat ini. Mana yang lebih besar? Mempertahankan berbagai macam kemaslahatan ini atau hanya mengatur egonya saja, mengelola perasaan. Jangan biarkan syaitan mempermainkan perasaan kita sehingga menghilangkan akal sehat. Ya punya perasaan boleh, tapi jangan semua pakai perasaan. Utamakan juga dalil dong. Utamakan juga maslahat-maslahat yang lain. Ya, suami mengajak untuk hijrah. Ajakan ini benar apa salah? Kalau benar, ikuti dia sebagai kebenaran. Walaupun yang ngajak adalah orang yang kamu masih sakit hati kepadanya. Kalau seseorang tidak mengabaikan ego seperti ini, dia masih perturutkan egonya seperti ini, ya dia tidak akan hijrah. Ya, jadi intinya, memang kadangkala kita harus korban perasaan. Abu Thalib itu karena malas korban perasaan, gak masuk Islam dia. Saya nggak enak kalau dibilang nggak setia sama ajarannya Abi. Lah ente mau mati. Ngapain pula masih mikir omongan orang setelah mati kan? Nah, jadi hati-hati dengan perasaan ini. Nah. Selanjutnya ini ada pertanyaan memang langsung ditunjukkan kepada Ustadz Subhan Bawazir ini. Afwan Ustadz mau tanya, bagaimana kisah perjalanan awal mula hijrah Ustadzuna Ustadz Subhan Bawazir? Syukran. Hijrah dari mana? Hijrah itu kan sampai kematian mendatangi kita. Hijrah itu kan bagian dari ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian gitulah.
Mungkin dulu anak sekolah di Darussalam Gontor yang sifatnya umum. Ya, setelah banyak kita dapat ilmu di sekolah kita, di masa lalu kita lebih mendalami lagi ilmu. Duduk kita di majlis para ulama. Sehingga ketika datang ilmu kepada kita, wallahi, apalagi kita pegang kaidah Imam Syafi'i yang mengatakan, idza sahal hadis bahwa madhabi. Maka wajib kita untuk berhijrah. Berlapang dada, berlapang diri untuk mengetahui bahwa kita pernah salah. Makanya terus kita belajar untuk itu gitu lah. Adapun mungkin sekarang lebih banyak menggiring para biker hijrah kali mungkin gitu kali ya. Ya beragam. Tapi wallahi memang ada komunitas orang-orang yang memang biasa hidup di jalan. Gitu ya. Motor ini kan sebenarnya cuma kuda besi. Zaman Rasul onta, kuda atau bagal atau keledai gitu ya. Kalau sekarang mungkin onta itu moge lah gitu ya. Kalau kuda itu mungkin motor sport gitu ya. Kalau bagal, keledai itu ya metik lah gitu ya. Enggak apa-apa, semua ada manfaatnya. Males ya akhi. Antum kalau tahu dunia anak-anak motor ini macam-macam karakter Ustaz. Wallah Ustaz. Ya bagaimana anak moge itu memiliki karakter. Ya, walaupun saya sering bilang motor besarmu itu enggak menambah tinggi badanmu gitu loh. Knalpotmu yang besar ini pun enggak mendatangkan manfaat untukmu. Motor balap juga sama Tapi sebenarnya jadikan ini sebagai alat bantu untuk menjadi ulil albab. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Allah perintahkan begitu kan? Ya, walaupun bumi yang paling Allah cintai kan masjid. Cuma kalau orang-orang yang di jalan ini kita harus jemput bola, bukan tunggu bola. Kita jemput untuk kita datang ke tempat yang mulia, masjid, itulah. Makanya alhamdulillah secara bertahap mereka mulai merasakan kenikmatan. Bahkan saya bilang sama teman-teman, nikmati indahnya touring. Nikmati kenikmatan ketika kita menuntut ilmu. Indahnya touring, nikmatnya kajian. Nah dengan kajian ini kita bawa ke touring. Dari touring kita tanya ke kajian. Banyak ayat-ayat yang tersirat dan tersurat. Era izin Allah sekarang mereka orang-orang yang hijrah ya, bahkan di Solo sudah ada chapter Solo juga kan, Masya Allah ya. Udah banyak mereka yang sekarang merasa nyaman, apalagi alhamdulillah mudah-mudahan setelah ini nanti Ustadz Sofyan juga bisa menjadi pengajar rutin di teman-teman MBI ini, karena se-Indonesia ini sudah ada 9.000 orang nih Ustadz. Jadi kalau antum jum 9.000 nonton langsung semua, Masya Allah. Dan tiap orang itu punya anggota geng yang ratusan lagi nanti jumlahnya itu. Makanya bingung. Lihatin. Ya, intinya kita melihatlah peluang dakwah untuk itu insyaallah ya. Jadi memang Anda juga sampai kapanpun akan selalu hijrah dari kesalahan yang pernah ada. Jadi dengan belajar kita akan tambah ilmu dan kita akan meninggalkan keburukan dengan alasan dalil, bukan ikut-ikutan. Ya, kalau kita nggak tahu tanya sama yang berilmu. Jangan tanya sama bapak bodoh tadi atau paman linglung atau siapa tadi itu. Ya. Yang ujung-ujungnya mimpi gitu loh. Agama ini bukan mimpi. Agama ini hujjah atau dalil. Kul hatu burhanakum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi ini ana minta tolong Ustaz Sofyan Baswedan ini ya, ahlul ilmi yang bisa memberikan ilmu kepada para bikers insyaallah ke depannya. Ya, beberapa ustaz sudah kita minta tolongin untuk bisa berbagi ilmu karena biker di Indonesia ini butuh betul-betul nasihat. Ya, ahlul ilmi fasal ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, semoga ini bisa bermanfaat insyaallah ya. Bicara nanti beliau mau jadi biker, alhamdulillah. Enggak pun enggak apa-apa gitu loh ya. Nah, khair insyaallah. Susah pakai top, Ustaz. Insyaallah. Bisa ya? Bismillah. Barakallahu fiik. Ustaz, ini ada cindera mata dari TV kita dan radio kita Madiun. Buat antum, bekal buat di perjalanan, zikir dan doa Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ini dari panitia juga. Insyaallah. Sarung soalnya. Pakainya di hotel.